Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, apa kabar? Semoga puasanya lancar. Senang banget saya sama Abi Quraish hari ini di Siap-Siap Ramadan kedatangan tamu teman baik yang lagi main ke rumah Abi. Ada Maudy Ayunda. Assalamualaikum. Halo, senang banget bisa mampir rumah Senang Abi. banget. Abi, thank you for having me. Terima kasih dikunjungi. Iya, makanya Abi tadi bilang, Bi, nanti temennya Nana mau datang dan kita mau ngobrol-ngobrol. Udah beberapa datang, tapi ini kita seru banget, Bi, Maudy, karena terakhir ketemu kapan ya kita? Kapan sih itu? Sebelum pandemi pas di Narasi ya? Iya, Cuma betul. baru Kita sekarang lagi ada datang. Beberapa kali bikin acara sama Nana, tapi siap-siap nih baru sekarang. Iya. Siap-siap baru sekarang, dan spesial karenanya teman-teman siap-siap Ramadan, kita mau ngobrol-ngobrol sama Maudy soal tetap produktif kala Ramadan. Tetap topiknya nggak jauh-jauh. Soalnya memang identik, produktivitas tuh identik dengan Maudy Ayunda. Merasa terbebani nggak sih? Sangat. Pokoknya ngomongin produktif, ngomongin pendidikan, kayaknya paling seru ngobrolnya sama Maudy. Tapi Oke, Ramadan siap. jadi beda nggak produktivitasnya Ramadan? Langsung lihat manajer. Produktivitasnya sedikit berbeda sih. Tetap sibuk ya, tapi mungkin pekerjaannya itu lebih yang sifatnya itu perencanaan. Kecenderungannya perencanaan dan evaluasi. Mungkin karena beberapa aktivitas yang gimana ya, yang lebih berat-berat itu juga cenderung bekerjaannya berkurang. Jadi lebih banyak meeting, evaluasi, perencanaan seperti itu gitu. Dan mungkin karena nggak tahu ya, karena suasananya juga kita mungkin semua lagi perencanaan diri dan evaluasi diri. Jadi that kind of becomes part of the energy. Tapi sama sih, tetap Sibuknya aktif. tetap berasa sama? Malah terasa lebih sibuk sih kadang. Oh gitu ya? Iya. Mungkin karena kayak perencanaan, evaluasi itu kan butuh upaya ya. Maksudnya orang kalau refleksi, untuk nginget, untuk merencanakan itu terkadang malah justru lebih menguras energi ya. Betul, dan perencanaan itu kan nggak berhenti di satu itu aja ya. Kadang-kadang, oke, kita jadi harus ngomong sama A, B, C, D, dan untuk planning eksekusinya ke depan gitu. Mungkin sebenarnya karena aku baru lulus juga ya, Abi. Jadi Baru lulus S2 baru lulus di- S2. Di Stanford University, keren ya, Bi? Oh keren. Jadi sekarang itu lebih banyak apa ya, kayak membangun gitu loh, Mbak Nana, dibandingin mungkin kayak lebih kayak day to day. Kalau dulu aku lebih banyak project-project kreatif, Abi gitu ya. Aku memang lagi break dari itu semua, dan lagi lebih pelan-pelan membangun dan ideation dan lain-lain. Tapi memang Ramadan selalu beda ya? Selalu merasa ada momen khusus nggak sih Ramadan untuk Maudy? Ramadan itu berbeda karena aku juga merasa lebih disibukkan dengan silaturahmi. Dan memang aku sengaja ingin menyibukkan diri dengan bertemu dengan teman-teman lama, ya kan, selama untuk buka puasa bersama, atau aku biasanya juga lebih sering pulang, pasti aku usahain pulang tuh bisa buka puasa sama orang tua, seperti itu. Jadi Momen untuk reconnect ya? benar, moment of reconnection banget. Dan nggak tahu kenapa memang kecenderungannya, aku nggak tahu sih kalau Mbak Nana gitu nggak. Jadi grup-grup teman-teman yang misalnya udah dari kapan nggak ketemu, itu giliran buka puasa, giliran bulan Ramadan ini justru menyempatkan gitu untuk silaturahmi, untuk reconnect lagi. Jadi bulan ini biasanya bulan yang sangat hangat dan sangat reflektif dan sangat itu hitungannya berbuah produktif dan ya? Kalau kita bicara produktivitas itu produktif Ramadan Maudy tuh ya itu? Iya, justru itu gitu. Apalagi salah satu hal yang aku pelajari waktu aku S2, Abi, bahwa pertemuan dengan orang lain, silaturahmi, mungkin kalau selama S2 itu namanya networking ya, atau berteman, itu tuh sebenarnya satu bentuk produktivitas gitu, karena dan mungkin itu jarang dibahas gitu, produktivitas tuh lebih ke pekerjaan. Tapi aku sekarang punya pengertian yang lebih berbeda gitu, dan aku merasa Ramadan yang produktif adalah dimana kita bisa kembali silaturahmi, kembali connect sama mungkin orang-orang tersayang yang kita sudah lama nggak berinteraksi gitu misalnya. Tapi produktif di Ramadan salah satunya itu. Iya, saya kira betul sekali itu. Jadi kita lihat dulu begini ya. Hemat saya itu produktivitas itu adalah upaya untuk mencapai hasil maksimal dengan
menggunakan sumber daya atau daya-daya yang kita miliki. Itu juga satu ya. Tapi bagus tadi ada prioritas ya. Kalau dalam tinjauan ilmu Abi, itu dikatakan daya itu banyak. Daya manusia banyak, sumber daya yang lain, alam dan sekitarnya itu banyak. Sumber daya manusia itu intinya terdiri dari 4 daya. Ada daya fisik, ada daya fikir, ada daya hati, kalbu, itu yang melahirkan emosi dan sebagainya, dan ada daya hidup. Daya hidup itu adalah daya yang menjadikan Anda mampu menghadapi tantangan dan memberikan semangat untuk itu. Nah, grit gitu ya, iya, bahasa Inggrisnya grit. Nah, apa yang disebut tadi itu berkaitan perencanaan, kan itu perlu pemikiran, perlu ilmu. Jadi artinya di sini menggunakan daya fikir, ya toh. Silaturahim itu banyak berkaitan dengan daya kalbu, emosi, hubungan. Memang yang berkurang barangkali oleh sementara orang itu daya fisik. Iya kan? Tetapi sebenarnya daya fisik itu bisa meningkat kalau daya fikir dan daya kalbu ada. Ya, daya hidup ada. Kalau tidak ada daya hidup, tidak ada daya ingin menghadapi persaingan, berpikir, mengelola perencanaan dan lain-lainnya, itu daya fisiknya juga menurun. Semuanya saling terkait, Bel. Iya, saling terkait. Ya, memang kalau dari segi agama, hendaknya yang diprioritaskan di bulan Ramadan itu daya fikir dan daya kalbu. Jadi udah benar yang dilakukan Oh, sudah betul itu dalam bentuknya yang asli. Dalam bentuk modern begitulah. Mungkin dulu orang pikir daya kalbu itu zikir, daya fikir itu baca Quran. Sebenarnya bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Karena ketika kita membaca Al-Quran, kita ingin mendapatkan pengetahuan. Kita ingin mendapatkan kekuatan kalbu. Ya kan? Jadi itu, jadi terjemahannya secara modern seperti itu. Abi kira begitu. Jadi sudah kita belajar dari dia nih. Belajar dari Maudi. Iya kan Abi bilang semua murid semua guru. Iya, semua murid. Kalau menurut Abi, daya hidup tadi gitu ya, apakah bulan Ramadan itu bisa dibilang waktu untuk kita mencari kembali gitu, kayak gairah dan motivasi dan inspirasi untuk hidup gitu, untuk tahu apa sebenarnya arti dari keseharian saya, apa sebenarnya iya, itu bagus. Itu dalam konteks bulan Ramadan itu ada masa-masa khusus yang diminta kita untuk istilahnya, kalau dalam istilah agama itu i'tikaf. I'tikaf sebenarnya itu introspeksi. Kita berpikir, apa sih kekurangan saya? Apa sih yang saya harus lakukan? Itu introspeksi, itu Ramadan. Hanya orang menggunakan istilah agama, semua dilahirkannya pada sisi-sisi ritual keagamaan. Boleh jadi tidak dia pikirkan bagaimana berpikir, bagaimana menghadapi masa depan. Karena kalau dengar i'tikaf langsung mikirnya wah di masjid. Di masjid baca Quran dan sebagainya. Padahal bukan hanya itu. Bukan itu intinya. Intinya itu berpikir. Sehingga ada ulama-ulama yang faham itu tidak menganjurkan orang membaca buku di situ. Membaca buku di masjid maksudnya? Di masjid dalam konteks i'tikaf. Bukan ya, itu. Kita introspeksi. Introspeksi itu tidak harus dalam bentuk kita menambah pengetahuan. Tapi introspeksi itu melihat apa selama ini kekurangan saya sehingga saya perlu perbaiki. Apa yang saya lakukan yang boleh jadi keliru.
Itu introspeksi, itu gunanya itikaf. Itu itikaf di Ramadan. Itikaf. Produktif dengan itikaf dengan kita berefleksi. Dan dengan demikian kita menghindar dari keluarga, tunggu dulu, ya toh, sebagainya, karena kita ingin kembali kepada diri kita. Kita lihat, oh saya punya kekurangan ini. Ya itu. Nah, dan itulah yang bisa menambah produktivitas kita. Setelah kita mengetahui kesalahan, setelah kita mengetahui kekurangan, kita berusaha memperbaiki dan sebagainya. Karena banyak kemudian yang akhirnya ya apakah simplifikasi atau memang karena identik dengan ibadah ritual sehingga produktif itu diukurnya ya kalau hatam Al-Quran, produktif di Ramadan kalau misalnya ngaji sepanjang malam atau terawih setiap hari dan sebagainya, itu ukuran produktivitasnya dari ibadah ritual. Dari ibadah itu. Padahal sebenarnya juga kita, walaupun kita bisa akui bahwa daya fisik itu tidak banyak, tapi itu bukan berarti mengabaikan daya itu. Ya, Nabi berperang di bulan Ramadan. Perang di bulan Ramadan, perang Badar itu bulan Ramadan. Dan Nabi tetap berpuasa, Bi? Iya, saat berpuasa. Keberhasilan memasuki kota Mekah itu di bulan Ramadan. Iya toh? Proklamasi Indonesia di bulan Ramadan. Iya, proklamasi. Jadi sebenarnya bukan waktu untuk berleha-leha. Waktu untuk meningkatkan produktivitas, walaupun yang kita garis bawahi, yang penting itu adalah daya pikir kita, daya kalbu kita. Dan tidak hanya ibadah ritual ya? Dan tidak hanya ibadah ritual. Tidak hanya ibadah ritual, saya kira itu. Iya, iya. Abi, ada kan, tapi kemudian ada yang seperti ungkapan yang sangat populer, kalau tidur itu pahala kalau bulan Ramadan. Ya kalau berlebihan. Jadi orang nyari pahala dulu deh, tidur dulu gitu. Maksudnya itu ungkapan-ungkapan keseharian. Itu pertama hadisnya lemah. Oh itu dhaif hadisnya? Hadisnya oh jadi jangan dipakai ya, Bi? Nah, yang kedua. Baru mau jadi animasi. Ya, hadisnya dhaif itu. Bahkan Nabi mengurangi tidurnya di waktu malam. Oh justru Nabi nggak? Iya, orang kan bangun tengah malam, ini kita jelas di bulan Ramadan itu mengurangi tidur. Karena kita bangun sahur kan, dianjurkan bangun sahur kan. Tapi dianjurkan tidur lagi, Bi, dari subuh sampai siang. Nah itu saya selalu berkata, semua yang berlebihan itu tidak direstui agama. Kita butuh tidur, ya. Dan jam tidur itu berbeda antara seorang dengan yang lain. Ya. Jadi kan? kalau dia mengartikan tidur saat puasa ibadah itu? Kalau tidurnya wajar, boleh jadi ibadah kalau niatnya untuk itu. Tapi kalau niatnya supaya berlalu waktu sehingga tidak terasa, itu namanya bukan ibadah dong. Karena ada orang yang begitu. Jadi tergantung niatnya apa? Tergantung niatnya. Dan tergantung praktek tidurnya. Ya. Okay. Kalau buat Maudy yang terberat saat Ramadan biasanya apa? Kayaknya selama aku di luar negeri kalau Ramadan itu energinya memang berbeda aja. Mungkin karena ada asosiasi bulan Ramadan dari masa kecil itu selalu bersama keluarga, buka puasa bersama, beribadah bersama gitu ya. Pada saat itu tidak ada, itu tantangannya atau motivasi untuk menjalankannya dengan sepenuh hati dan juga dengan energi yang yang resilient seperti itu tuh sedikit lebih menantang gitu. Apalagi kalau misalnya di sekitar aku pada saat itu komunitasnya juga tidak berpuasa, jadi harus creating bubble sendiri gitu. Abi agak tahun lalu ya pas masih kuliah di Stanford ya, itu tahun lalu bulan puasa di sana? Bulan puasa di sana, dan ditambah lagi kalau zaman adik aku sih sebenarnya, adik aku waktu di Inggris itu puasanya sampai panjang sekali karena waktu itu summertime. Jadi waktu subuh dan waktu buka puasanya itu antaranya panjang sekali gitu. Jadi ada tantangan-tantangan yang memang terjadi kalau misalnya di luar negeri juga tuh, Abi, gitu. Tapi lebih ke itu sih, kehilangan komunitas ya, karena ternyata betapa indahnya gitu pada saat kita menjalani bulan Ramadan bersama komunitas, bersama keluarga.
Dan saat kehilangan itu yang paling sulit. Dan memang keakraban itu terasa sekali di bulan puasa. Betul. Ya, karena jadi itu. Iya, Karena itu selalu tadi bagus itu silaturahim. Kita gunakan itu untuk memperkukuh hubungan, toh. Emosi juga terkendali, sahabat dan sebagainya. Saya kira memang itulah hikmah-hikmah dari puasa. Hikmah-hikmah puasa. Cara kita mengevaluasi diri Bi, untuk mengukur apakah memang Ramadan yang kita lalui atau kegiatan-kegiatan yang kita lalui ini memang ya sudah maksimal atau memang inilah yang harus kita lakukan. Itu yang pertama yang diperlukan pengetahuan. Apa yang harus saya lakukan? Berpuasa misalnya, punya perencanaan. Betul? Saya hari ini katakanlah akan membaca buku ini atau akan mengaji begini. Berapa banyak? Lakukan dialog dengan diri. Oh, saya akan baca 10 ayat. Bagus. Apa yang kamu akan baca 10 ayat itu? Ayat apa? Menyangkut apa? Nah, besok lakukan evaluasi. Sudah benar enggak ini janji saya kemarin? Ya toh? Saya hari ini merencanakan ini. Ini. Evaluasi. Sudah betul enggak apa yang saya lakukan kemarin? Itu semua dievaluasi sampai pada niat. Niat saya sudah lurus atau tidak? Saya ingin berbaik pada orang. Saya ingin mengunjungi ini. Tujuannya apa? Semuanya kita evaluasi. Boleh jadi evaluasi per hari, boleh jadi kita kembali ke belakang. Saya sebenarnya ini mestinya begini. Oh, ini keliru. Atau ini sudah benar tapi masih bisa ditingkatkan. Itu evaluasi seperti itu. Jadi ukurannya itu ya, bagaimana kita menilai apakah kita lebih baik dari kemarin dan apa yang bisa kita lakukan lebih baik ada besok. ungkapan, tidak usah membandingkan diri Anda dengan orang lain. Tidak usah berlomba dengan orang lain, tapi berlombalah dengan diri Anda. Iya kan? Iya. Saya kemarin bagaimana? Karena prinsipnya, kalau sama saja dengan kemarin Anda rugi. Kalau kemarin lebih baik dari hari ini, Anda celaka. Yang untung, yang hari ini lebih baik dari kemarin, yang besok lebih baik dari hari ini. Nah itu, disitulah evaluasi itu. Jadi evaluasi itu bukan hanya pekerjaan kantor. Pekerjaan kita sebagai individu kita harus evaluasi. Dari situ perlu ada target. Saya harus selesaikan ini sekian. Saya harus karena kalau tidak, yang Abi bilang, kita dihadang oleh pencuri waktu. Pencuri waktu besok. Menunda-nunda itu mencuri waktu kita. Itu kayaknya tantangan berat banget tuh, kebiasaan menunda-nunda sesuatu, procrastination itu tuh yang selalu ya Bi. Oh itu pencuri waktu namanya? Itu pencuri waktu, itu mungkin saya pernah katakan, pencuri waktu itu paling tidak ada 4. Menunda-nunda, itu satu. Yang kedua, interupsi yang bukan pada tempatnya. Ya kan? Yang ketiga itu apa ya? Ini yang berat. Menolak permintaan yang mestinya tidak diterima. Saying no. Itu susah banget tuh bilang enggak, ya kan? Iya kan? Itu mencuri waktu kita itu. Itu bisa jadi alasan sekarang. Aduh, maaf nggak bisa mencuri waktu. Langsung gaya banget. Kata Abi mencuri waktu. Nggak bisa kata Abi itu mencuri waktu. Terus satu lagi apa, Bi? Sudah lupa lah. Oh, jangan-jangan karena Nana interupsi tidak pada tempatnya nih. Jadi gue mencuri waktunya Abi. Aduh. Ntar kalau inget dibilangin deh teman-teman. Kalau saya ingat, banyak sih sebenarnya. Itu hanya contoh-contoh yang dikemukakan oleh para pakar menyangkut ketidaksadaran kita bahwa kita telah disita waktu kita tanpa kita sadari. Dan itu yang menghalangi produktivitas. Itu yang menghalangi produktivitas. Susah bilang enggak? Iya susah bilang enggak. Itu setting boundaries itu sih. Karena kadang-kadang kan kita merasa itu yang kayaknya sulit, jarang dibahas orang ya, Abi ya. Maksudnya orang selalu mengangkat interruption, distraction, semua hal itu. But kadang-kadang diri kita sendiri tuh juga
pencuri waktu sebenarnya pada saat kita mengokekan atau saying yes to something, kita sendiri mencuri waktu kita sendiri gitu. Semacam gitu. Ngobrol berkepanjangan. Ya kan? Banyak bicara ini apa ini? Habis waktu kita ngobrol tanpa isi. Itu pencuri waktu. Di garis bawahi tanpa isi ya, Bi? Ya, tanpa isi kalau mau. Ini kita berisi banget ya. Itu. Langsung defensif ya, gue. Kan biasa itu semua pencuri waktu. Pencuri waktu. Kalau aku boleh nanya ya, Mbak. Kalau menurut Abi, apakah Ramadan itu menjadi satu momen yang bisa kita gunakan untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baru? Bagus sekali, memang begitu. Nah, itu ada ungkapan. Kita sekarang kebiasaan baru, banyak sekali kebiasaan baru kita. Salah satu sekarang yang mestinya bisa kita tingkatkan, bangun malam untuk sholat. Nah, itu ada bahasan. Mengapa puasa itu 30 hari, terus ada tambahan anjuran 6 hari. Karena Anda mengulangi suatu pekerjaan untuk pertama kali sulit. Yang kedua sudah lebih mudah. Kalau sudah 30 hari, apalagi ditambah 6, itu sudah menjadi kebiasaan Anda. Ya. Karena ada teorinya itu, Mbak. Ada jumlah hari tertentu di mana suatu action itu akhirnya bisa menjadi kebiasaan dan bisa menjadi otomatis gitu. Jadi lebih mudah. Hidup ini kebiasaan. Akhlak itu kebiasaan yang dimulai dengan pembiasaan. Kita biasakan dan berarti kalau Ramadan nih misalnya kebiasaan yang bisa dibangun itu tadi ya, bangun malam ketika sahur, bangun malam untuk sholat begitu. Sholat, ya. Terus menahan hawa nafsu, menahan hal-hal yang buruk selama 30 hari dilanjutkan. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dimulai dengan pembiasaan. Kebiasaan itu. Nah, ini Ramadan kita mau melakukan sesuatu yang kita jadikan pembiasaan dalam kehidupan kita 11 bulan selainnya. Insya Allah. Mudah-mudahan hikmah bulan Ramadan di mana kita bisa jadi lebih reflektif, bisa lebih tekun mengevaluasi diri. Hal-hal yang selama ini mungkin kita anggap tidak sempat gitu karena banyak kegiatan-kegiatan lain yang menguras daya fisik. Bagaimana daya kalbu dan daya pikir kita bisa